Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai video ini, silakan subscribe dan dukung channel ini biar menjadi channel yang positif untuk kehidupan kalian. Oke, saya Nindya Siska Mahayati akan memberikan tema materi tentang bersyukur. Oke, silakan tonton video ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan salam yang kedua kalinya. Ya, saya Nindya akan berbagi info, akan berbagi pengalaman tentang apa sih rasa bersyukur. Apa sih kita nikmatnya untuk selalu bersyukur. Yes, kita langsung masuk materi ya. Nanti akan saya kasih beberapa gambar tentang bersyukur. Ya, yang pertama, kenapa sih kita harus bersyukur? Ya, banyak sekali orang di dunia ini yang pingin banget hidup enak, hidupnya tidak ada masalah, hidupnya tidak ada beban. Namun banyak juga orang yang tetap bersyukur dengan keadaan yang seperti itu, keadaan yang yang tidak enak tadi. Nah, tinggal kitanya saja, kita kuatin batin, kita ikhlas nggak nerima hidup kita ini seperti ini. Nah, contohnya nih, ya, contoh salah satu lagu favorit saya tentang lagu Senyumlah by Hermes. Itu lagunya bagus banget, menceritakan tentang senyumlah. Di situ ada gambar orang yang anak-anak kecil yang tidak punya orang tua, bahkan berbagi makanan. Ada yang punya orang tua tapi orang tuanya sangat-sangat kalau dibilang ya miskin. Nah, tapi dia bersyukur dapat makanan langsung dia kasih ke ibunya. Sedangkan ada satu lagi anak yang dia orang tuanya berada, orang tuanya banyak duit, dia marah-marah terus sama orang tuanya ketika orang tuanya ngasih nasihat. Yang ngerasa orang tuanya tidak perhatian sama dia dan apa sih omongan orang tuanya nggak penting gitu. Dan pengen keluar dari zona itu. Bahkan melakukan tindakan bodoh. Misalnya memakai narkoba. Misalnya lagi ya bunuh diri. Salah satunya. Jadi itu adalah tindakan-tindakan bodoh. Kenapa saya bilang kayak gitu? Hidup itu harus bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Kita diberikan badan ini, kita diberikan nafas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu bersyukur, mensyukuri nikmat yang ada. Bersyukur. Ya. Kenapa sih kita harus bersyukur? Yaitu tadi, kita diberikan nikmat. Banyak orang yang hidupnya itu pas-pasan dia tetap bersyukur. Karena apa sih? Kita dengan kita mengeluh, apakah kita akan mendapatkan jawaban? Apakah kita akan mati hari itu juga? Tidak kan? Dengan kita mengeluh, misalnya nih, capek nih kerja gini-gini aja. Coba lihat di luar sana. Saat pandemi kayak gini, ada yang di PHK, ada yang pengurangan tenaga kerja, ya, banyak yang tidak bisa. Bahkan ada yang orang yang dia sudah tidak bekerja, lalu dia tidak bisa ikut Gojek, ikut Grab, dan lainnya karena tidak punya modal untuk itu. Sama sekali tidak punya modal, dia bingung mau kerja apa. Jadi tetap bersyukur, ya. Jadi kita nih masih bisa makan loh, kita masih bisa minum loh, kita masih bisa bernafas. Nih alamnya seger banget ya. Ini sayang hujan jadi saya tidak berani ke tanah. Ya, kita masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kehidupan itu yang membuat kita harusnya semakin semangat. Hidup itu enggak cuma hari ini. Kalian melihat hidup kalian pas-pasan di hari ini. Bahkan pendiri Facebook, Nadiem Makarim, terus Mark Zuckerberg itu ya, pendiri Facebook, dan lain-lainnya itu ya, dia tidak seperti itu dulunya mungkin ya. Bahkan Jack Ma itu pernah ngelamar di sebuah kerjaan, dia bukan sebuah kerjaan, di banyak perusahaan, dan dia selalu ditolak. Akhirnya apa? Dia membangun sebuah usaha dan dia berhasil ya. Itu mendunia. Alibaba namanya usahanya ya, namanya itu jual beli seperti itu. Jadi namanya Alibaba usahanya. Jadi apa ya, kita harus benar-benar bersyukur. Bahkan Nabi Muhammad ya, yang benar-benar dia banyak cobaan, tapi kan dia dapat tempat terindah di sisinya Allah.
Ya kita nggak pernah tahu ya gimana perjuangannya dia. Cuma didengar dari cerita, diceritain sama guru, diceritain sama teman, sama keluarga. Kita nggak pernah tahu perjuangannya dia seperti apa. Dia bersyukur saja ketika dia dihina, dia menjalankan perintah Allah dengan mensiarkan, bertablik dan sebagainya. Tapi dia dihina sama orang, dijatuhkan. Anggap aja itu haters sekalian. Kalau sekarang kan zamannya milenial, haters ya. Haters itu adalah orang yang gak suka sama kita, tapi selalu ngikutin dan kepo dengan kehidupan kita. Anggap aja haters, anggap aja kalian ini artisnya, ya, yang selalu dikritik, yang selalu dihina tetangga, teman, bahkan orang yang gak suka sama kita, saudara dan sebagainya. Anggap aja mereka haters. Tapi jangan sampai ketika kalian merasa mereka haters, kalian malah menghindar dari mereka. Ya, harusnya kalian membuktikan saya pasti bisa. Oke. Bahkan saya pernah naik sebuah gunung, yaitu saya sendirian perempuan waktu itu, dan hampir menyerah di pertengahan karena saya nggak bisa bernapas saat itu. Hampir menyerah, tapi untungnya saya bawa oksigen dan teman saya membantu saya. Maksudnya gini, dan saya dalam hati tuh bilang kayak gini, kalau saya bisa sampai puncak, di tengah-tengah saya ngerasa down gitu, ngerasa aduh kayaknya nggak bisa sampai atas, dingin banget kan di situ, terus nafas itu benar-benar lumayan lah, apalagi saya seorang wanita di situ, dan mereka itu alhamdulillah membantu saya, teman-teman saya, dan selalu mengajak kami untuk sholat dan sebagainya. Jadi di atas gunung itu, di tengah-tengah itu, yang lain cowok-cowoknya itu udah pada naik, tapi alhamdulillah saya didampingi oleh beberapa teman saya. Maksudnya gini, dalam hati saya bilang, kalau saya bisa sampai puncak berarti saya berhasil dengan impian-impian saya. Dan ternyata saya sampai ke puncak. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit impian saya tercapai, walaupun belum semuanya. Nah, sama halnya dengan hidup. Kita mau nyampe puncak itu perlu perjuangan. Perlu pengorbanan, capek, lelah, kedinginan. Saat itu saya hampir masuk jurang, saya pernah. Waktu pas naik gunung itu. Satu gunung, yaitu Gunung Lawu, ya, di daerah Tawangmangu situ. Gunung Lawu. Saya sendiri wanita, saat itu saya juga yakin apa enggak saya bisa naik, karena teman saya laki-laki semua dan saya perempuan. Tapi saya membuktikan bahwa saya bisa, karena saya punya Allah Subhanahu wa taala. Mereka membimbing saya. Maksudnya ketika saya ngerasa sendiri gitu, karena saya perempuan, tidak mungkin saya ngeluh sama mereka, kan tidak lucu. Saya yang mau ikut, saya yang pengen merasakan indahnya gunung gitu, indahnya alam dari atas gunung gitu, indahnya lautan awan, ya, di atas gunung itu keren banget pokoknya pemandangannya. Yaitu ketika saya sampai atas gunung itu saya ngerasakan itu, wih, indah banget ya, ternyata dunia ini indah banget, alam semesta ini. Itulah ketika kita mencapai impian kita sudah berhasil, kita pasti akan merasakan, wah, indahnya ya dunia ini, indahnya impian kita ya, akhirnya tercapai. Ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu. Jadi kita ngerasa seperti itu, ngerasa keren nih gunungnya, keren nih pemandangan di gunung, sama dengan impian kita. Ketika kita di atas, ya, ketika kita sudah mencapai puncaknya, sudah mencapai impian kita, ya, yang kita rasakan adalah itu, kebahagiaan, kenyamanan, semakin berapi-api, semakin semangat. Keren, saya bisa mencapai impian saya. Itu yang harus kalian tanamkan dalam diri kalian. Ketika kalian mengalami hambatan, semua orang juga punya masalah. Emang lo aja yang punya masalah? Kagak kan? Gue juga punya masalah, setiap orang tuh punya masalah. Cuman bagaimana kita menyikapi masalah itu? Semua orang tuh punya porsi masalahnya sendiri-sendiri, namun tidak pernah diceritakan sama orang lain. Yang diceritakan adalah kebahagiaannya, semangatnya, ya, tidak menyerahnya. Itu yang diceritakan ke orang lain. Kenapa sih harus diceritakan? Karena biar memberikan energi positif ke orang lain, bukan energi negatif. Ketika kita ngerasa down, ngerasa capek, ngerasa lelah sama hidup ini, ya, buatlah diri kita itu ngerasa punya hal yang berguna. Contohnya gini, ketika kita termasuk nih energi negatif, yang namanya kita di lingkungan manusia, lingkungan dimanapun itu pasti ada energi negatif, ya, misalnya kayak berita-berita negatif, ya, tentang pandemi ini kan juga berita negatif salah satunya, ya, yang dibilang semakin banyak pasien dan sebagainya, itu adalah energi negatif.
ketakutan, terus kita dikeluarkan dari pekerjaan dan sebagainya, itu adalah energi negatif. Tapi kalian harus tepis ya, harus buang energi negatif. Kalian afirmasi di kepala kalian, afirmasi kayak gini, saya yakin saya bisa melewati ini, saya yakin saya bisa melewati masa-masa sulit ini, saya yakin. Ya, buat mindset seperti itu ya. Jadi jauhkan energi negatif, buang semua energi negatif itu ya. Bayangkan, afirmasi itu gini maksudnya, pejamkan mata berapa menit seperti ini, terus bayangkan hari ini, contoh kalau lagi usaha, hari ini orderan saya rame, hari ini usaha saya rame, hari ini saya bisa banyak uang masuk ya, omset saya jalan, kayak gitu. Kalau hari ini belum berhasil, teruskan terus. Jadi buang energi negatif yang tadi bilang, oh nggak mungkin hari ini rame usaha saya, lagi dalam kondisi kayak gini, nggak mungkin nih kerjaan saya bisa bagus hari ini. Jangan, buang jauh-jauh itu ya. Bayangkan kalau kalian bisa selesaikan semuanya, melewati semuanya, dan kalian bisa jadi orang sukses dan berhasil. Impian itu kalian yang ciptakan, bahagia itu adalah kalian yang ciptakan, bukan orang lain, bukan kalian minta dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.